Delapan amalan ya tadi, 8 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Siapa mereka-mereka ini? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Yaitu orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya. Dan kita disadarkan oleh Allah dengan ikrar kita di dalam sholat. Di dalam sholat kita telah berikrar, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Orang yang tauhidnya benar, imannya benar, pasti ibadahnya ikhlas. Karena kullu amalin mardudun, semua amalan itu tertolak, ibadah itu tertolak, tidak ada nilainya kalau dia tidak ikhlas. Dan puncaknya tauhid adalah ikhlas. Surat Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas, tetapi bicara tentang keimanan dan tauhid kepada Allah. Ustadz, gimana untuk mengetahui iman tauhid kita benar? Salah satunya, yakin seyakinnya Assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Yakin seyakinnya Asy-Syafi', yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yakin seyakinnya Ar-Razzaq, yang kasih rezeki Allah, yang kasih kebaikan Allah, yang kasih kebahagiaan Allah, yang menyelamatkan adalah Allah, yang maha sempurna adalah Allah. Maka ketika disebut ini, yang pertama orang yang memenuhi janji Allah apa? Yang selalu dia pikirkan, yang saya lakukan ini dicintai, diridhai, dirahmati oleh Allah atau tidak? Coba saya mau tanya lagi sama ibu, bagaimana inspirasi doanya Nabi Daud? Doa yang sangat singkat tapi mencakup kaitannya dengan kehidupan kita dan juga kaitannya dengan tauhid. Yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Gimana inspirasi doa Nabi Daud? Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Boleh ikutin saya? Ini doa yang dipandang sangat singkat tetapi mencakup sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Nah, orang yang memenuhi janji Allah itu dia bingkai kehidupannya. Ini dicintai oleh Allah apa enggak? Diridhai oleh Allah enggak? Dirahmati oleh Allah enggak? Kalau enggak, nehi. Kumpul-kumpul ini bawa kecintaan kebaikan enggak? Kenapa? Karena kita ada kaidah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, begitu firman Allah. Dan bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi poin yang pertama, intinya pastikan semua ibadah yang kita lakukan adalah betul-betul ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dan tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dapat rezeki, kalau kita belajar dari sahabat Nabi, itu kan sahabat Nabi itu Masya Allah sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang gak dijamin masuk surga. Bu, mestinya kita semakin hari semakin meningkat. Lebih-lebih ini habis Ramadan. Kemarin waktu Ramadan kan sudah kita bakar tuh penyakit-penyakit hati. Nggak apa-apa, memulai dari yang terkecil tetapi positif. Contoh,
Ini hadis pendek Nabi mengajarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Mohon maaf ya, ini nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Untuk yang hafalnya lancar banget pulang duluan. Kayaknya saya itu nanti. Sekali lagi. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya Bu ya? Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Siap ya? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Masya Allah. Kullu ma'rufin sedekah. Tuh kan gampang. Ini Bu, nampaknya hadis ini sangat pendek, tetapi mengajarkan kita apa? Agar kita ini banyak melakukan kebaikan. Yang kita pikirkan baik, yang kita ucapkan baik, yang kita dengar baik, yang kita lakukan adalah baik. Contoh yang paling gampang dari yang terkecil aja. Kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah, dapat anugerah Alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insya Allah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, ayo, masya Allah, subhanallah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Nanti saya akan terangkan kalau ibu nggak paham. Sekali lagi, memulai sesuatu, dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan begitu ayatnya. Jadi dapat rezeki, bagi-bagi. Betul. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Ya Allah, ya Allah. Baik ya, itulah. Jadi kalau orang sudah memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, Bu, dia terbebas dari unsur kesyirikan. Dia nggak perlu takut, wong yang kasih rezeki Allah kok. Mohon maaf loh Bu, maka seorang istri dia bisa syirik kalau dia mengatakan suamiku adalah segala-galanya. Nggak boleh. Dan bisa syirik karena segala-galanya Allah. Nih, kalau ini di antara ibu sudah ada yang mengalami. Buktinya di antara ibu sudah ada yang mengalami. Kalau suami itu segala-galanya, berarti kalau suaminya meninggal, putus dong semuanya. Tapi enggak juga. Berapa banyak mungkin di antara ibu juga ada temannya atau saudaranya ada yang suaminya meninggal, dia malah bisa berkarya. Dia malah bisa lebih baik. Rezekinya malah lancar, ekonomi bisnisnya bisa berkembang. Makin sehat aja, pipinya makin tembem. Berarti kan suami nggak segala-galanya. Iya kan Bu? Yang segala-galanya itu Allah. Makanya Bu, nggak usah mengingat-ingat sesuatu yang apabila diingat menjadikan kita sedih. Wong kita itu mudah dipastikan mati loh Bu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya,
orang miskin, pejabat, rakyat, murid. Dah sampai situ aja. Ibu kenapa kok pas bilang guru melihat saya sambil nunjuk saya, kenapa? Mati juga Bu, sama aja. Semua mati. Makanya kita ini semangat menuntut ilmu, semangat menjalankan ibadah untuk mencari bekal kita agar kita menghadap Allah dengan rahmat cintanya tadi ya. Amin ya. Jadi gitu ya. Jadi orang yang memenuhi janji Allah itu Bu, timbangannya dicintai oleh Allah enggak? Diridhai oleh Allah enggak? Dirahmati oleh Allah enggak? Atau bawa ke surga atau enggak? Kalau enggak ada. Putus enggak apa-apa. Bu, ingat, yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal amal yang terbaik. Nah, salah satunya ini. Ya, itu yang pertama. Orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya tersimpul dalam firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang kedua, orang yang takut kepada Allah. Yang dimaksudkan orang yang takut kepada Allah itu gimana? Yang dimaksudkan orang yang takut kepada Allah adalah satu, orang yang takut kepada Allah maksudnya yang pertama adalah takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Nggak ngeri Bu? Kalau Allah cabut petunjuk dan hidayah dari diri kita, apa yang bisa kita lakukan? Habis. Jadi yang dimaksudkan takut kepada Allah, satu, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya, diri kita maksudnya. Ibu tahu kisah orang yang ketemu dengan Nabi tetapi dia menjadi penghuni neraka? Masih ingat nggak? Ada tiga kisah besar. Satu orang yang bernama Ubaidillah bin Jahaz kalau nggak salah. Yang kedua adalah Ar-Rajal. Yang ketiga adalah Osman. Ibu dari tiga nama ini mau kisahnya yang mana? Tahu kisahnya? Tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Begini kisahnya. Kisahnya begini. Kita ambil satu saja, yaitu yang bernama Ubaidillah. Ubaidillah ini Bu, orang yang termasuk pertama kali masuk Islam. Artinya 100 besar yang pertama masuk Islam, salah satunya Ubaidillah. Semangat ibadahnya luar biasa, semangat sedekahnya luar biasa. Ketika sahabat-sahabat disiksa, di antaranya sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Yasir dibunuh, istrinya melihat ibunda Sumayyah, tuh lihat suamimu mati, ya karena diminta untuk meninggalkan Islam. Tapi ibunda Sumayyah mengatakan la ilaha illallah, juga dibunuh juga. Penyiksaan yang berat itu, Ubaidillah mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, ayo dong, kita berjihad. Jangan takut, jangan lemah. Allah pasti tolong kita." Coba, apa nggak mantep Bu iman? Tapi Rasul itu bukan takut, bukan lemah. Karena pada saat itu belum ada perintah hijrah ataupun jihad. Yang ada kufu aidiakum, cegah tahanmu, kuatkan kesabaran, perhatikan sholatmu, pahami Al-Quran, kuatkan persatuan di antara kalian. Bagi yang diberi kelapangan rezeki atau kekayaan, gunakan untuk membantu menolong saudara-saudara muslim mukmin yang lemah atau miskin. Singkat cerita, maka kemudian yaitu berhijrah ke yang pertama kali ke Habasah, yang sekarang ke Ethiopia. Ya. Sekarang ini ternyata Ethiopia yang jarang dilalui oleh penerbangan, sekarang ini menjadi pilihan yang terbaik kalau umroh. Aman dari perang ini. Singkatnya, apa yang terjadi Bu yang semangat seperti tadi itu? Sampai di Habasah atau Ethiopia hari ini, apa?